Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Woman of the Hour yang dirilis oleh Netflix pada 18 Oktober 2024. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang aktris pemula bernama Cheryl Bradshaw yang mengikuti ajang pencarian jodoh. Alih-alih mendapatkan jodoh yang baik, dia justru memilih seorang pria yang berdarah dingin bernama Rodney Alcala, seorang pembunuh berantai di LA sekitar tahun 70-an. Mereka berdua tampil bersama di acara TV The Dating Game pada tahun 1978. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru. Nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Rodney James Alcala ini lahir pada 23 Agustus 1943 di San Antonio, Texas. Dia merupakan seorang pembunuh berantai dan predator seksual yang melakukan sebagian besar kejahatannya di California dan New York. Dia berprofesi sebagai seorang fotografer amatir di sebuah perusahaan media cetak. Dia sering mengambil foto korbannya sebelum dan sesudah membunuh mereka. Pada tahun 1971 di New York City, seorang gadis yang baru saja pindah ke apartemen barunya, dia kebingungan barang-barangnya ditinggal begitu saja tanpa diangkut ke dalam apartemennya. Kemudian di sana dia melihat Rodney yang sedang memotret. Segera dia memanggilnya dan meminta bantuannya untuk membantu angkat barang-barangnya ke atas. Setelah selesai memindahkan barang-barangnya, mereka pun terus bercengkrama sangat akrab, hanya dengan membicarakan film sambil minum. Kali ini Rodney mengaku sebagai seorang pengajar fotografi pada anak-anak. Singkat cerita, cewek ini menutup pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih pada Rodney. Namun ternyata Rodney tidak pergi begitu saja. Sebelum pergi, dia minta izin memotret si gadis dan berakhir diperkaos lalu dieksekusi. This place is a mess. I have to get unpacking. It's like, my airline is amazing. Can I take a picture? But thank you so much for your help. Pada tahun 1977 di Wyoming, seorang gadis dari Texas yang tak disebutkan namanya baru saja kenal dengan Rodney. Lalu diajaknya gadis itu ke sebuah tempat yang jauh dari kota dengan dalih untuk pemotretan. Si gadis pun berpose mengikuti arahan dari Rodney. Di sana si gadis sempat mengungkapkan isi hatinya kalau dia itu lagi galau karena mantan pacarnya. Rodney sempat menenangkan dan memujinya. Kemudian tiba-tiba Rodney menyentuh leher si gadis. Namun lama-lama sentuhannya itu menjadi kasar dan tak lama Rodney memperkaosnya, kemudian mengeksekusinya dengan mudah. Masih di tahun yang sama, di LA Times, ini adalah tempat kerjanya Rodney. Dan ini Mario, karyawan baru di sana. Dia tampak grogi, cenderung ketakutan ketika melihat hasil jepretan Rodney. Apalagi setiap dia di dekat Rodney. Lalu Rodney sempat mengajak Mario ke pantai untuk melakukan pemotretan. Namun tiba-tiba Rodney kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah polisi. Mereka sempat berbicara dengan Rodney di ruangan tertutup. Singkat cerita, akhirnya Rodney dapat mengatasi pertanyaan polisi. Sesaat setelah menemui polisi, Rodney tampak kesal melihat semua orang menggunjing di belakangnya. Di toilet, ternyata Mario ada di sana. Di kesempatan itu, Mario mengungkapkan bahwa dia tak bisa ikut pemotretan bersamanya karena sibuk, kemudian dia pamit pergi. Di tempat casting, ini ada Cheryl. Awalnya
Cheryl ini sangat ingin membangun karirnya sebagai aktris, namun dia sudah lelah menghadapi orang-orang di belakang layar yang menganggapnya sebagai properti yang tidak memiliki perasaan. Contohnya 2 orang tukang casting ini. Mereka tidak memperhatikan saat Cheryl sedang menunjukkan bakatnya. Pun saat berinteraksi, 2 orang tukang casting ini juga bicaranya vulgar. Mereka bicara yang tidak pantas. Bagaimana bisa mereka ini bekerja dengan profesional? Wong sikapnya aja tidak sopan. Intinya Cheryl sudah muak tinggal di LA dan dia berencana akan kembali ke New York. Cheryl pun tiba di apartemennya. Dia disambut hangat oleh tetangga seapartemennya bernama Terry yang juga menaksir Cheryl. Lalu tiba-tiba Helen, manajernya, menghubungi Cheryl. Dia memberikan sebuah tawaran terakhir yang mungkin bisa membuat Cheryl tetap tinggal di LA. Helen menyarankan Cheryl untuk mengikuti acara reality show Kencan di TV. Menurutnya hal ini akan membuat Cheryl dikenal dan dilihat oleh para pembuat film. Karena reality show ini tak perlu casting dan kencannya pun tak mesti dilakukan, hanya syuting saja, kemudian mendapatkan hadiahnya. Pokoknya tujuan Helen itu hanya ingin Cheryl tampil masuk TV saja. Cheryl tak punya pilihan lain, akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Di hari berikutnya Cheryl mendatangi stasiun TV. Acara The Dating Game tersebut diadakan, dan The Dating Game ini merupakan acara televisi yang sedang populer kala itu. Acara yang mempertemukan seorang gadis lajang memilih di antara 3 pria bujangan yang bersembunyi di balik partisi, di mana seorang gadis itu akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada setiap calonnya. Kemudian di akhir acara si gadis akan memilih salah satu kontestan favoritnya untuk diajak kencan bersama. Sebelum acara dimulai, Cheryl dirias terlebih dahulu. Di sana Cheryl bertemu dengan Ed Burke. Dia adalah pembawa acaranya. Ed mengingatkan Cheryl nanti di atas panggung untuk tidak terlalu menunjukkan kecerdasannya. Jangan buat para pria terintimidasi. Cheryl cukup tertawa dan tersenyum saja. Intinya jangan banyak tingkah lah gitu. Hey Bruce, can you hear me? A little more flattering. I mean, she's got the body, so let's use it. Di parkiran, ini adalah Laura dan kedua orang tua pacarnya. Mereka berencana akan menonton acara The Dating Game secara langsung. Acara pun dimulai, dibuka oleh Ed. Cheryl tampak tegang dan kaku di belakang, menunggu namanya dipanggil sambil membaca skenarionya. Awalnya mereka saling berkenalan dengan menyebutkan nama, asal, pekerjaan, dan hobi. Tanpa melihat orangnya, mereka dihalangi sebuah partisi. Pria nomor 1 bernama Josh Young, asal dari Sherman Oaks. Dia seorang dokter magang yang akan buka praktek pribadi dan hobinya main golf. Pria nomor 2 bernama Arnie Aslan, asal dari Glendale, seorang perancang perabot. Hobinya suka bermain frisbee dan berdansa. Dan pria nomor 3 adalah Rodney, asal dari Texas. Dia mengaku seorang ahli terjun payung, suka naik motor, dan fotografer handal. Serangkaian pertanyaan diajukan oleh Cheryl, dan di sana Cheryl mulai menguasai panggung. Dia berhasil mengimprovisasinya. Acaranya jadi meriah, penuh tawa dan sukacita. Tampak Ed tak nyaman dengan kepiawaian Cheryl. Di jajaran penonton, di waktu bersamaan, ternyata Laura tampak panik. Dia juga gelisah sesaat setelah melihat Rodney. Kemudian dia izin pergi keluar dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba Commercial. Go to two. Laura bergegas pergi ke parkiran. Dia berusaha menenangkan diri. Kemudian tak lama cowoknya menghampiri. Di sana dia menjelaskan dan mengakui bahwa dia mengenali salah satu pria di panggung, dan dia sangat yakin bahwa pria itu adalah pembunuh sahabatnya bernama Ellison saat mereka sedang liburan di pantai. Namun polisi tak pernah menindaknya, walau Laura sudah berulang kali memberikan keterangan dan melaporkannya. Lalu cowoknya menenangkan Laura. Dia meyakinkan Laura bahwa mungkin saja pria itu hanya mirip karena stasiun TV ini sangat besar. Mereka pasti sudah menyeleksi dan menelusuri para kandidatnya. Intinya si pacar tidak percaya pada ungkapan Laura. Tanpa basa-basi lagi, Laura pun mengusirnya. Kemudian Laura pergi masuk ke stasiun TV-nya, namun kali ini dia menemui security. Dengan suara terbata, Laura langsung mengemukakan maksud dan tujuannya bahwa ada seorang pembunuh di atas panggung. Segera Laura diajak masuk dan disuruh menunggu seorang produser bernama George Elliot.
Tell me, what's the most disgusting? If I'm being honest, And what about bachelor number 2? bra sizes being a prerequisite for meaning. Di belakang panggung, setelah menyaksikan cara Rodney menjawab pertanyaan Cheryl, Arnie Aslan menegur Rodney karena telah mengungkapkan hal yang menjatuhkannya. Dia pun menantang Rodney, kemudian mereka sepakat untuk bertukar kartu nama agar mudah dihubungi setelah acara selesai nanti. Arnie Aslan memberikan kartu namanya. Setelah tahu alamat Arnie Aslan, Rodney malah memberikan foto salah satu korbannya, membuat Arnie Aslan terkejut hingga dia refleks melempar fotonya. Menyaksikan itu, Rodney hanya tersenyum lalu memakan fotonya kemudian pergi. Di babak akhir, Cheryl menjatuhkan pilihannya pada Rodney. Sebelum dipertemukan dengan Rodney, Cheryl diperkenalkan langsung pada peserta nomor 1, Josh Young. Dia tidak memilihnya karena Josh Young ini seorang kutu buku, cenderung kaku, juga pendiam. Dan saat dipertemukan dengan peserta nomor 2, Arnie Aslan, Cheryl tidak memilihnya karena si Arnie Aslan ini orangnya sangat agresif dan bicaranya sedikit vulgar. Saat bertemu dengan Arnie Aslan, tiba-tiba dia membisikkan, Careful with that asshole. I'd like to tell you a little bit about. Please welcome Rodney Alcala. Hi, how are you? Nice to meet you. pasangan itu diberikan hadiah jalan-jalan gratis ke Carmel, California, dan acara pun selesai. Setelah sekian lama menunggu, Laura memutuskan pergi. Namun sebelum pergi, dia bertanya pada seorang cleaning service di sana bahwa dia sedang menunggu George Elliott, seorang produser, dan ternyata... Beg your pardon? I'm supposed to meet with someone named George Elliott. Security guard out front, he set this up, yeah? Because I'm George Elliott. He is a real asshole, all right. Excuse me. Saat menuju pulang, di parkiran Rodney memanggil Cheryl. Cheryl ini tampak dingin dan tidak banyak meresponnya. Kemudian Cheryl bergegas pergi ke parkiran mobil. Rodney masih terus mengikutinya. Lalu Rodney minta nomor telepon Cheryl dengan dalih untuk acara ke Carmel nanti. Cheryl pun mencatat nomor teleponnya. Lalu dia pamit pergi. Namun lagi-lagi si Rodney ini kekeh. Dia mengantarkan Cheryl ke parkiran. Lalu dia minta Cheryl menyebutkan ulang nomor teleponnya, dalih untuk mengeceknya. Namun Cheryl kebingungan karena dia memberikan nomor asal karena dia tidak berminat melanjutkan kencannya dengan Rodney. Mendengar penolakan dari Cheryl, tiba-tiba cowoknya Laura kembali menemuinya. Kali ini dia percaya pada Laura dan mendukungnya. Dia mengantarkan Laura ke kantor polisi untuk melaporkan. Karena laporannya tidak pernah digubris oleh pihak kepolisian dan kali ini juga Laura diperlakukan sama, membuat Laura kecewa. Esoknya, Cheryl dihubungi oleh produser acara The Dating Game. Di kesempatan itu, Cheryl membatalkan hadiah jalan-jalan ke Carmelnya karena dia menganggap Rodney menyeramkan. Di San Gabriel, tepatnya di tanggal 14 Februari 1979, ini adalah Amy. Dia seorang gadis berusia 15 tahun yang mandiri karena ibunya seorang pecandu alkohol dan ayahnya kabur sejak dia masih kecil. Hidupnya jadi luntang-lantung. Hari itu dia beristirahat di sebuah laundry sambil menikmati coklat gratisan di sana. Dan saat ada kesempatan, dia mencuri uang dari mesin cuci. Saat Amy sedang sembunyi dari kejaran pemilik laundry, tiba-tiba Rodney ada di sana dan dia memotretnya. Kemudian mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Rodney ini memuji kecantikan Amy, lalu berdalih akan menjadikan Amy seorang model. Amy yang sedang kesulitan pun merasa dapat keajaiban dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian Amy diajak jalan-jalan, dalih untuk melakukan pemotretan. Di perjalanan, Amy melihat album foto hasil jepretan Rodney dan ternyata di sana ada foto Mario. Menyadari itu, album fotonya langsung direbut oleh Rodney, kemudian disimpannya. Di sana, Amy memberikan sebuah coklat untuk Rodney sebagai ungkapan rasa sayangnya karena Rodney akan jadi satu-satunya kesayangan Amy karena sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan orang baik sebaik Rodney. Sesampainya di tujuan, mereka menaiki bukit bebatuan besar di sana. Rodney membimbing Amy untuk berpose, membelakanginya, kemudian menatap cahaya, lalu menatap langit, dan tiba-tiba... Rodney, did you get the shot?
ternyata Amy masih hidup. Saat tersadar, Amy terdiam sejenak. Dia berulang kali tarik dan buang napasnya sambil mencerna semua yang terjadi dan berusaha tetap tenang. Setelah Rodney memperkaosnya, ternyata tangannya Amy diikat dengan sangat kuat. Begitupun dengan kakinya. Lalu Amy menatap Rodney ada di sampingnya. Dia sedang menangis terseduh. Dengan lemah lembut, Amy menegur Rodney. Lalu Amy memohon, minta pada Rodney untuk merahasiakan semua yang telah terjadi. Dia nggak mau semua orang tahu. Dia merasa malu karena orang-orang hanya akan menghakiminya. Intinya mereka ini merasa senasib, sama-sama ditelantarkan oleh orang tua, sama-sama sendiri, dan sama-sama memiliki kebiasaan buruk. Di mobil, Rodney memohon maaf pada Amy karena telah melakukannya dengan cara kasar, dan Amy sangat memakluminya, diiringi dengan senyuman lebar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju apartemen Rodney karena mereka berencana akan tinggal bersama di sana. Di persimpangan jalan, mereka sempat bertemu dengan mobil lain dan si pria menatap Amy. Amy berusaha tetap tenang walau wajahnya sudah babak belur. Lalu tiba-tiba Rodney memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area untuk ke toilet. Di sana Amy masih baik-baik saja, dan sesaat setelah Rodney pergi ke toilet, tiba-tiba Amy menghilang. Ternyata dia berlari sekuat tenaga menuju restoran yang ramai pengunjungnya. Di toilet, Rodney membersihkan tangan juga kukunya yang penuh cairan merah. Lalu saat kembali ke mobil, sungguh terkejutnya dia melihat Amy sudah menghilang. Ground. We're up by mile marker 112. We need to 14 Februari adalah hari trauma yang akan terus teringat oleh Amy seumur hidup, dan ironinya tanggal itu dirayakan sebagian orang sebagai hari kasih sayang. Amy ini orang kedua yang lolos dari kekejaman Rodney setelah Mario, dan film pun selesai. Selagi menunggu sidang, Rodney kembali memperoleh pembebasan bersyarat karena ibunya membayar uang jaminan, dan begitu bebas, Rodney kembali membunuh wanita berusia 21 tahun dan seorang gadis berusia 12 tahun. Kemudian di tahun yang sama, Rodney kembali ditahan. Baru setelah itu, pihak berwenang mulai membongkar kejahatan Rodney satu demi satu. Jadi sebenarnya si Rodney ini sudah banyak yang melaporkan, lebih dari 10 tahun terakhir, baik oleh korban atau warga sekitar. Namun sayangnya laporan tersebut tidak pernah direspon atau ditindak oleh pihak berwenang seperti yang dialami oleh Laura. Akhirnya Rodney divonis dan ditahan di balik jeruji besi tanpa jaminan atas pembunuhan 7 orang wanita dan gadis. Setelah diselidiki, pihak berwenang memperkirakan jumlah asli korbannya mencapai 130 orang. Setelah dipenjara selama 31 tahun, Rodney akhirnya dapat peluang bebas lagi. Namun Amy, dia sudah tumbuh dewasa. Saat itu dia berusia 46 tahun. Dia bersaksi memberatkan berantai itu di pengadilan dan mengaku tidak pernah bisa melupakan trauma pertemuannya dengan Rodney. Seorang detektif Departemen Kepolisian LA duduk di sampingnya selama persidangan untuk membantunya merasa lebih aman. Kabar terkini tentang Amy yang bernama asli Monique Hoyt, dia menulis kisah-kisah mengerikan tentangnya dalam buku tahun 1994. Sejak saat itu tidak banyak yang diketahui tentangnya. Dia tampaknya menjalani kehidupan pribadi dan tidak pernah muncul di depan publik. Kabar terkini tentang Cheryl tidak diketahui. Terakhir dia memutuskan pergi dari California dan melepaskan karirnya sebagai aktris. Cheryl memilih hidup tertutup bersama keluarganya. Bahkan tempat tinggal Cheryl dan profesinya saat ini tidak diketahui. Sedangkan kabar terkini Rodney, sejak saat itu dia dijuluki sebagai dating game killer sebab dia muncul di acara televisi kencan di tengah-tengah aksi pembunuhannya, dan Rodney Alcala tutup usia pada 24 Juli 2021 di penjara. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye. With
We'll be right back.